Pelatih AS Roma Jose Mourinho memiliki jurus yang ampuh saat berupaya mendatangkan pemain yang menjadi target incarannya. Ia ikut berbicara dengan sosok yang mereka tuju, padahal itu bukan menjadi kewajibannya. Sebagai juru taktik, ia hanya perlu menyerahkan nama yang ia inginkan ke pihak klub. Setelah itu, tugas negosiasi dijalankan oleh direktur olahraga. Namun tidak demikian bagi Mourinho. Ia terbiasa ikut turun gunung. Dan yang terbaru, ia melakukan hal itu ketika mengejar tanda tangan Paulo Dybala. Ia menghubungi ex-Juventus tersebut secara personal. Paulo Dybala pun luluh ketika Mourinho berkomunikasi dengan sang penyerang yang berstatus bebas transfer tersebut. Dan pada musim ini, Paulo Dybala dipastikan akan memakai jersey AS Roma. Paulo Dybala memutuskan untuk meninggalkan Juventus pada musim panas ini. Dia tidak memperpanjang kontraknya bersama tim asal Turin tersebut. Karir Paulo Dybala memang terlihat meredup bersama Juventus belakangan ini. Cedera yang dialaminya menjadi penyebab utama ia tidak bisa tampil reguler dan menunjukkan performa terbaiknya di lapangan. Bergabungnya Dybala ke AS Roma di bawah asuhan Jose Mourinho diharapkan bisa membangkitkan karir Paulo Dybala. Dan berikut ini adalah bukti daftar nama pemain bintang yang meredup dan bisa bangkit saat ditangani Jose Mourinho. Wesley Sneijder. Saat di Real Madrid, Wesley Sneijder sulit mendapatkan tempat untuk bermain. Peluang inilah yang dilihat The Special One untuk memboyongnya ke Inter Milan, karena ia paham betul akan kualitas yang dimiliki gelandang asal Belanda itu. Namun Sneijder sempat menolak tawaran Inter Milan dan lebih memilih untuk bertahan di Real Madrid. Namun Inter Milan sangat beruntung memiliki Jose Mourinho. Sang pelatih ternyata juga turun tangan langsung untuk membantu tercapainya kesepakatan tersebut dengan mengontak Sneijder melalui telepon selulernya. Usaha tak kenal lelah yang dilakukan Mourinho selama beberapa pekan berakhir dengan sebuah kontrak. Dalam beberapa pekan terakhir ini, saya menerima SMS dari Mourinho yang menunjukkan betapa besar keinginan dia melihat saya bermain di Inter. Karena itulah, saya sangat bangga dan gembira bisa bergabung bersama Inter, ungkap mantan pemain Ajax Amsterdam itu. Tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2009, Inter secara resmi mendapatkan tanda tangan Sneijder. Pesepak bola yang saat itu berusia 25 tahun diboyong dari Real Madrid dengan nilai 16 juta euro dan gaji per tahun mencapai 4 juta euro atau 57 miliar rupiah. Nama Sneijder pun melambung. Sejumlah kalangan menilainya sebagai salah satu kunci sukses Inter Milan. Pencapaian itu juga terasa sangat istimewa bagi Sneijder, karena saat itu adalah musim pertamanya bermain di Serie A. Cesc Fabregas. Fabregas merupakan playmaker yang berkualitas. Akan tetapi, gelandang asal Spanyol tersebut tidak terlalu dihargai di Barcelona. Sejak merapat ke Barcelona dari Arsenal di tahun 2011, Fabregas digadang-gadang sebagai suksesor Xavi Hernandez.
Namun apa yang diperkirakan tidak menjadi kenyataan, karena mantan kapten The Gunners itu lebih banyak menghangatkan bangku cadangan. Jose Mourinho kemudian memboyong Fabregas ke Chelsea pada tahun 2014. Pemain yang saat itu berusia 27 tahun langsung menandatangani kontrak yang berdurasi 5 tahun. Mourinho menyebut bahwa Fabregas sebagai pemain masa depan Chelsea menyusul henggangnya Frank Lampard dari skuad The Blues. Kehadiran Fabregas diyakini mampu melengkapi lini tengah karena dia adalah gelandang dengan tipe yang diinginkan oleh Mourinho. Fabregas adalah pemain hebat yang akan membawa hal baru di tim kami. Dia berbeda dari Matic, Ramirez atau Oscar. Dengan kehadirannya, kami memiliki lini tengah yang komplit. Saya memang ingin membawa gelandang dengan tipikal khusus dan Fabregas memenuhi semua kriteria itu. Ucapan Mourinho saat itu memang benar adanya. Mantan pemain Barcelona tersebut langsung memberikan dampak yang sangat besar bagi Chelsea. Fabregas mampu menciptakan 24 assist dan 5 gol dalam 47 pertandingan di musim pertamanya. Fabregas juga mengantarkan The Blues memenangkan Premier League dan Piala Liga. Dan bagi Fabregas sendiri, kedua gelar tersebut adalah momen yang paling membahagiakan dalam karirnya. Chris Smalling bertahan 9 tahun dan selalu menjadi pilihan utama lini belakang di tim sebesar Manchester United membuktikan bahwa Smalling adalah bek yang sangat tangguh. Bergabung sejak dari tahun 2010 hingga 2019, dia mencatat 300 kali pertandingan bersama tim yang bermarkas di Old Trafford tersebut. Tapi siapa sangka, musim 2018-2019 adalah musim yang sangat menyakitkan bagi Smalling. Performanya menurun drastis setelah mengalami cedera kaki yang membuatnya harus absen selama 9 pertandingan. Dengan total 24 pertandingan bersama United di musim tersebut, ia pun menjadi kambing hitam atas keterpurukan tim. Mengakhiri Liga Inggris dengan berada di urutan ke-6 klasemen akhir, Chris Smalling menjadi bulan-bulanan fans setan merah. Bagaimana tidak? Kekalahan paling telak United saat bertamu ke markas Everton yang berakhir 4-0, Smalling tampil 90 menit penuh. Begitupun saat tumbang 3-1 atas rival sekotanya Manchester City, dia juga tampil 90 menit. Banyak pihak yang menyebut Chris Smalling tampil buruk dan hal itulah yang menjadi salah satu penyebab United mendatangkan Harry Maguire. Posisinya pun semakin sulit untuk mendapatkan tempat di skuad inti dan hanya sering duduk di bangku cadangan. Smalling kini gemilang bersama AS Roma. Dengan hadirnya Maguire, manajemen United mengambil keputusan untuk meminjamkan Smalling ke AS Roma. Namun kini, di bawah asuhan Jose Mourinho, dia tampil sangat gemilang dan sekaligus menjadi tumpuan AS Roma di jantung pertahanan musim ini. Chris Smalling menjadi salah satu pemain yang menemukan kembali performa terbaiknya ketika berpindah klub. Dan kesuksesan tersebut tidak terlepas dari pengalaman dan taktik yang berhasil diberikan oleh Jose Mourinho.